Makin gak ngotak setelah Gibran jadi cawapres, kini giliran Kaisang dan Bobi dicarikan jabatan Jokowi? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Kita jaga nalar sama kewarasan aja ya. Fokus di daerah masing-masing. Utamanya yang jadi saksi atau PPK dan komisioner KPU daerah. Jangan main-mainlah dengan sumpah jabatan. Mbak Yus ngingetin itu ya buat semuanya. Jika ada yang intimidasi, mengancam atau mencoba menyuap, dilawan gitu loh. Bukan memanfaatkan aji mumpung untuk bayaran gede. Piroto dibayarin. Mbak Yus percayalah para penyelenggara pemilu memiliki dedikasi dan integritas yang bisa menjaga proses dengan baik. Bahwa di beberapa daerah muncul dugaan kecurangan, itu parsial. Oknum-oknum, secuil pihak yang di hatinya enggak cinta NKRI. Pemerintahan Joko Widodo ini ya, dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, ini buat saya lebih buruk dibandingkan dengan era Soeharto. Bukan cuma ingin menghancurkan Indonesia ya, tapi kemudian juga menghabisi ya partai yang pernah mendukung dia. Diiming-imingi jabatan atau duit, gelap mata. Nek beneran nanti Pak Jokowi mikirin Bobi Nasution sama Kaisang, ya wes. Apa meneh. Jebul anak-anak presiden itu ya bukan anak-anak yang mandiri, bukan anak yang siap berjuang sendiri, yang gandul ke orang tua. Di sisi lain Pak Jokowi yang dulu kita anggap sebagai pejuang demokrasi dari bawah, barang merasakan nikmatnya berkuasa, rupanya sama saja dengan para politisi lain. Korupsi, kolusi, nepotisme juga tumbuh dan berkembang subur di zaman dia berkuasa. Iya, kalau orang udah berkuasa kemudian sepertinya nggak puas dengan periode yang sebetulnya sudah ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu 2 periode. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini sudah tidak fokus lagi mengurus negara setelah ikut andil dalam menjadikan Gibran sebagai seorang cawapres. Kini Jokowi mulai sibuk membuat manuver baru lagi. Kini Jokowi sedang bekerja untuk menjadikan putra bungsunya Kaisang Pangarep dan menantunya Bobi Nasution untuk menjadi gubernur setelah memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Pasalnya, jembatan yang dimaksudkan Jokowi dalam pertemuannya dengan Surya Paloh adalah dirinya sendiri menjadi jembatan antara Partai Nasdem dengan Kaisang serta Bobi menjelang pemilihan gubernur atau Pilgub. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang terjadi pada Minggu 18 Februari 2024 baru awal. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menjadi jembatan antara elit partai politik. Jokowi mengatakan hanya ingin menjadi jembatan semua pihak ketika ditanya lebih lanjut dan terkait masalah politik merupakan ranah partai politik. Kode bahwa Jokowi memang sedang sibuk mempersiapkan Kaisang dan Bobi menjadi gubernur diperkuat dengan dipanggilnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Raja Juli Antoni ke istana oleh Jokowi. Pertemuan dikabarkan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tony, sapaan akrabnya, mengonfirmasi pemanggilannya ke istana. Tony tak menjelaskan lebih lanjut tentang isi pertemuan dengan Jokowi. Dia hanya mengatakan urusan politik akan ditangani Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Sebelumnya, hubungan PSI dan Jokowi semakin erat pada pemilu serentak 2024, terlebih setelah putra sulung Jokowi, Kaisang Pangarep, ditunjuk sebagai ketua umum partai tersebut. Jokowi juga beberapa kali terlihat bertemu Kaisang dan para elit PSI, salah satunya saat malam mingguan di Bandung. Hal inilah yang memperkuat dugaan bahwa memang Jokowi sedang ikut cawe-cawe, dan ini tentu menjadikan Indonesia semakin hancur. Karena di akhir masa jabatannya, Jokowi tidak fokus dengan tanggung jawabnya sebagai presiden. Di lapangan, semua harga pangan naik menjelang Ramadan. Rakyat mengeluh dana semakin susah, tapi Jokowi malah sibuk dengan mencarikan anak dan menantunya pekerjaan. Benar-benar memprihatinkan. Bahkan hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk mendukung wali kota Medan Bobi Nasution untuk jadi gubernur Sumut. Prabowo yang mengunjungi Medan dalam rangka kampanye beberapa waktu lalu sekaligus menyatakan dirinya mendukung anak-anak muda untuk maju.
Bobi yang merupakan menantu Jokowi dinilai Prabowo sangat cocok untuk maju sebagai pemimpin sekaligus memajukan Sumut. Menurut Prabowo, setelah sukses memimpin Medan, Bobi diharapkan memimpin provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Tapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Pandana Babat, sosok politikus senior di partai berlambang banteng yang pernah menyatakan kecewa dengan kepemimpinan Bobi Nasution karena prestasinya belum terlihat sama sekali. Ketika itu, Panda sempat mengungkapkan kekhawatirannya ada tendensi dinasti dari Jokowi dan keluarganya. Kekhawatiran Panda memang akhirnya terbukti karena Gibran akhirnya maju sebagai cawapres lewat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang melanggar etik. Gibran maju sebagai cawapres saat sedang menjabat aktif sebagai wali kota Solo. Panda yang juga merupakan jurnalis senior mengaku pernah mengingatkan Jokowi terkait hal ini bahwa Gibran dan Bobi harus berprestasi, tapi ternyata Jokowi sudah dibutakan oleh kekuasaan dan akhirnya terbukti sudah. Jokowi sekarang sedang melakukan praktek nepotisme terbesar sepanjang sejarah demokrasi bangsa ini. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000.
Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran.